Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur pada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersolat pada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel YouTube Lutfi Info dan YouTube berpejuang dan YouTuber siapapun yang berani mengungkap kebenaran bukan pembenaran. Alhamdulillah. Hari ini hari Sabtu tanggal 27 bulan Mei 2023. Alhamdulillah. Hari ini Lutfi berada di Surabaya, tepatnya di kantor hukum. Masya Allah. Kantor apa namanya? Yuris, Masya Allah. Alhamdulillah, kali ini Lutfi bersama uh, guru, guru hukum. Jadi kita kan sebagai orang media, orang yang apa namanya, uh, intinya untuk mencari informasi itu harus benar-benar valid, tidak hoak atau apa dan lain-lain sebagainya, agar kita tidak terjebak dengan hal-hal yang kecil lah kita perhatikan dulu. Maka daripada itu kita harus bertanya, walaupun kita uh, paham sedikit-sedikit, akan tetapi kita harus bertanya sepenuhnya kepada bidangnya masing-masing, yaitu kepada uh, penasihat hukum atau kuasa hukum. Sebelah Lutfi Info ini adalah Pak Nur Rahmat. Insya Allah teman-teman pada tahu yang sebelumnya pada waktu itu sempat kita pasang di komunitas Lutfi Info. Cuma fotonya aja kita berdua waktu di Pondok Pesantren Al Islah Bondowoso. Monggo Pak Nur disapa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Lutfi ya, Mas Lutfi. Alhamdulillah, sobat dari komunitas Lutfi Info dan pejuang ya, pejuang YouTuber pejuang. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keberkahan, kemudahan dalam setiap langkah, dan sholawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sobat-sobat dan rekan-rekan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal YouTube yang kemudian Mas Lutfi komandoi atau Mas Lutfi pimpin dan bidangi, sebagaimana tadi pesan beliau menyampaikan kepada saya, mungkin menyampaikan berkaitan tentang pesan dan kesan, termasuk apa saja yang perlu kita sampaikan dalam hal perjuangan menyampaikan yang hak, kebenaran. Pesan saya yang satu yang terutama adalah setiap hal yang kemudian Anda dapatkan tetap harus kembalikan pada jalur yang benar. Maka kemudian dalam hal setiap masalah itu tidak boleh terlalu reaktif. Dalam hal kemudian kita masalah, kita harus tabayun terlebih dahulu, menelitinya terlebih dahulu, sumbernya bagaimana, kemudian kita sampaikan kepada halayak masyarakat. Dan ketika menyampaikan kepada halayak masyarakat, maka memang harus kemudian memahami tentang prosedur hukum. Bagaimana prosedur hukum itu kemudian baik itu berkaitan tentang masalah ada potensi baik pidana ataupun orang-orang yang ingin menuntut rekan-rekan sekalian, baik itu Mas Lutfi ataupun teman-teman lain yang YouTuber yang berada di sini, maka teman-teman harus tetap harus smart, harus cerdas, karena walaupun kita menyampaikan kebenaran hanya satu, yaitu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimatul haq, menyampaikan, dan penyampaian tersebut adalah sesuatu yang dimana diperintahkan dan diwajibkan pada kita. Dan baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, kulilah walau karena murron. Maka sampaikanlah kebenaran itu walaupun sesuatu itu pahit. Tetapi kepahitan itu kita juga harus cerdas. Kita smart, kita memahami resikonya, kita paham bagaimana potensi untuk mencegah jangan sampai masalah-masalah tersebut bisa muncul. Baik kemudian sumbernya, baik orang yang menyampaikannya, bahkan dalam hal proses yang akan menjadi potensi masalah pun kita harus memahami rekan-rekan sekalian. Jadi kita berbicara, kita berbicara di sosial media, tetapi dalam hal menyampaikan tersebut kita memfokuskan pada permasalahan, bukan mencibir atau kemudian menghina individu, tetapi kita hina adalah kebijakannya. Yang kita koreksi adalah berkaitan tentang kebijakan yang dimana berkaitan masalah publik. Ini harus kita koreksi dan kita sampaikan ke tengah masyarakat, dan itu kemaslahatan bersama. Paling utama itu seperti itu. Jadi bukan untuk kemudian kita koreksi karena kita membenci sosok pribadi tertentu kemudian kita sampaikan ke media massa, bukan. Tapi yang kita koreksi adalah berkaitan kebijakan publik. Yang nanti kebijakan publik ini nanti akan ada nanti berkaitan dengan kewajiban di masyarakat untuk memberikan teguran, memberikan peringatan, memberikan bagaimana agar
sesuatu itu berada dalam jalurnya, rambunya. Ini yang kemudian kita harus kawal, baik rekan-rekan media ataupun rekan-rekan advokat ataupun bahkan para rekan-rekan YouTuber atau halayak pemirsa yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terutama pesan saya, semoga Anda semua tetap dilindungi dengan Allah dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan yang benar dan pasti akan kemudian kemunculan kebenaran itu akan pasti muncul. Yang paling terutama adalah kemudian istiqomah. Ketika kita kemudian istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Ini Pesan mau saya mau seperti tanya, itu. Iya. Pak Nur, ini kan lagi apa namanya ramai dibincangkan seputar kita yang apa namanya oposisi lah, gitu kan. Kita kan hanya mengkritik kebijakan karena ini menyangkut kemaslahatan orang banyak. Kadang kita itu melihat kita sama di hadapan hukum, tapi belum sama di hadapan penegak hukum. Apakah keadilan itu masih bisa kita dapatkan gitu Pak? Dalam hal teori hukum, kemudian berbicara tentang masalah filsafat hukum itu sendiri, maka hukum itu untuk kemudian kemaslahatan yang terutama adalah masalah keadilan. Nah, keadilan itu pun bisa kita munculkan, siapapun bisa meraih. Baik itu kemudian dia adalah orang yang bertentangan dengan kebijakan penguasa, ataupun orang-orang yang mendukung kebijakan penguasa, atau orang yang memimpin sebuah negara. Tetapi dalam hal masalah politik itu bisa jadi berubah. Angin itu bisa pasti berubah. Hari ini kemudian menjadi pendukung, bisa jadi besok kemudian berubah untuk menjadi halun yang lain. Tapi yang paling terutama adalah kita berada dalam jalur kebenaran. Walaupun toh perbedaan atau perubahan kebijakan penguasa itu bukanlah kepentingan kita, tapi kebijakan publik itu adalah berkaitan tentang bagaimana sebuah jalur itu adalah sesuai dengan jalur kebenaran. Kalau kita dalam hal sebagai seorang pengacara khususnya, gitu kan, yang paling terutama yang dilakukan adalah berkaitan memberikan pencerahan. Nah, pencerahan itu adalah bagaimana agar masyarakat itu memahami, klien tercerahkan, bagaimana masalah, bagaimana apakah masalah harus diselesaikan dengan bersengketa. Ternyata tanpa bersengketa pun bisa selesai. Cuman masyarakat tidak memahami bahwa sebenarnya potensi-potensi tersebut bisa terselesaikan dengan baik dan benar. Jadi pesan saya pada para YouTuber ataupun pemirsa sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah Anda dan kemudian ketika dalam hal menyampaikan informasi ke media ataupun ke publik, Kalau kita maka Pak Nur mau tanya terkait undang-undang ITE yang kadang kita terjebak gitu, bagaimana cara menghindari undang-undang ITE itu tersebut? Agar kadang kita kan salah sedikit aja bisa diungkapkan. ini kalau seandainya mau dibahasakan 1-2 hari atau berkaitan saja pertanyaan ini panjang karena berkaitan intinya dalam undang-undang ITE itu adalah baik itu kemudian pasal 27 ataupun pasal 28 junto 45, baik itu pencemaran nama baik ataupun berkaitan tentang masalah ras dan suku dan lain-lain. Ini yang kemudian kita harus hati-hati adalah jangan sampai ketika YouTuber atau bukan rekan-rekan atau pemirsa sekalian kemudian menyampaikan informasi menyinggung masalah perbedaan ras. Tapi yang kemudian kita sampaikan, ya ras itu sesuatu sunnatullah. Allah juga mengutus kita lita'arafu. Kemudian adanya perbedaan suku, golongan, perbedaan warna kulit dan lain-lainnya agar kita saling mengenal. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kudrat tersebut. Jadi ketika kita fokuskan adalah kemudian ketika kita jaga dalam hal kemudian pasal 27 ataupun pasal 28 junto 45 berkaitan masalah undang-undang ITE ini tersini, maka rekan-rekan sekalian yang harus paling diingat adalah berkaitan tentang jangan sampai rekan-rekan menyampaikan menyindir masalah pribadi seseorang, mencemarkan nama baik seseorang, tetapi yang Anda koreksi adalah bagaimana ayatnya, Islam menganjurkan seperti apa, sampaikanlah ya. Karena itulah kemudian memang keharusan menyampaikan kebenaran itu sesuatu yang wajib Anda sampaikan. Tetapi kewajiban tersebut Anda juga harus memahami tentang resiko-resiko yang akan berpotensi kemudian menghadapi dan kemudian bagaimana resiko-resiko tersebut Anda memahami agar masyarakat itu lebih cerdas. Paling terutama saya seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mau lebih menelusuri bagaimana lebih jauh yang undang-undang ITE ini tidak cukup 1 jam itu bahkan berapa menit sekian itu. Kita butuh kajian mendalam berkaitan undang-undang tersebut, bahkan bagaimana kita bahasakan bagaimana unsur-unsurnya, bagaimana potensi unsur-unsur tersebut bisa kemudian kita sampaikan apakah terpenuhi atau tidak terpenuhi. Ini yang perlu kita sampaikan agar jangan sampai terjerat dalam hal adanya jebakan undang-undang ITE yang kemudian masyarakat terkena, gitu kan.
Walaupun toh sebenarnya awal muasal undang-undang ITE ini hanya untuk transaksi hubungan informasi teknologi elektronik, ya kan. Tapi karena lambat laun, nah ini bisa jadi dijadikan alat untuk menjegal lawan kekuasaan. Tapi ya kita nggak tahu. Tapi potensi-potensi tersebut kita sampaikan ya, kalau seandainya Anda menyampaikan ya potensi yang Anda sampaikan adalah kebenaran. Makanya benar, sampaikan benar kebenaran tersebut, telusuri sumbernya, sampaikanlah bagaimana bagaimana dasar hukumnya, bagaimana dasar sumber yang benar tersebut dan solusinya. Banyak orang memberikan saran tapi kemudian tidak bisa memberikan solusi yang tepat. Ini yang paling terutama ketika Anda memberikan gagasan, gagasan itu harus ada sebuah solusi yang singkat dan kemudian sangatlah memberikan uh, paripurna seperti itu, dan menyeluruh. Itu dari saya. Terima kasih Mas Lutfi ya. Saya kembalikan. Alhamdulillah. Gitu teman-teman semua, semoga apa yang disampaikan beliau Pak Nur mudah-mudahan bermanfaat untuk anak pribadi dan teman-teman siapapun yang melihat dan menonton ini, karena insya Allah ini dagingnya saja tadi itu, walaupun singkat insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan Pak Nur minta maaf karena kita hamba yang lemah tidak luput dari kesalahan. Ilaliko fi amalillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.